Selamat pagi, sahabat, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali hadir dalam Teduh Pagi bersama di hari Selasa ini. Marilah kita bersama-sama meneduhkan diri kita sejenak sebelum kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Mari kita bersatu teduh sejenak. Sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan diri kita mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk memimpin kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini, Kau telah memberikan kami hari yang baru, kesempatan yang baru untuk kami semua. Dan saat ini kami boleh duduk, berdiam diri, kami mau membaca firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon pimpinan dari Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk kami dapat memahami isi dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Injil Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Tertulis demikian, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan,
hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Saudara, sahabatku yang terkasih, mudah atau sulit sih untuk menjadi percaya? Tentunya tergantung pada orangnya, siapa dia, siapa dulu orangnya itu, ya. Apakah kita kenal dengan orang tersebut atau tidak? Kalau kita kenal dengan orang tersebut, mengetahui tentang siapa orang itu, ya pasti kita percaya. Tetapi kalau kita belum kenal baik sama orang itu, bisa kemungkinan kita belum percaya dulu 100%, ya. Siapa tahu orang itu berbohong. Atau mungkin juga kita memang mengenal orang itu, tetapi kita mengenal orang itu suka berbohong, sehingga kita yakin dan memutuskan untuk tidak percaya kepadanya. Jadi semuanya itu bergantung kepada siapa orang itu, untuk kita bisa percaya atau tidak. Nah, kisah di mana kita baca pada pagi hari ini, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Ini adalah mujizat yang kedua, tanda kedua yang dituliskan juga oleh Yohanes sebagai tanda kedua yang dibuat oleh Yesus. Tanda pertama adalah, atau mujizat pertama yang telah kita ketahui, ya, yang sering kita dengar adalah yang terjadi di perjamuan kawin di Kana. Apa mujizatnya? Ya, Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ketika itu ada perjamuan kawin, mereka sedang kehabisan namanya air anggur. Padahal air anggur tuh harus selalu ready, selalu siap, ya. Namanya pesta itu harus ada air anggur. Nggak mungkin ngasih air, ya. Pesta apaan kok cuma dapat air, ya. Pasti harus ada minuman yang cukup berkelas, ya. Ya pasti adanya air anggur. Dan pada saat itu Yesus melakukan mujizat pertamanya di Kana. Akhirnya tanda yang telah dilakukan oleh Yesus di Kana ini, beritanya menjadi tersebar luas, ya. Semua orang akhirnya mengetahui bahwa ada orang yang telah melakukan mujizat, sesuatu yang ajaib, ya, yang belum pernah mereka dengar mungkin di zaman itu, ya, dalam generasi mereka. Mengubah air menjadi air anggur. Dan akhirnya berita itu tersebar, kalau sekarang ini istilahnya menjadi viral, ya, di sosial media ataupun media yang lain, dari mulut ke mulut. Kalau mungkin zaman pada waktu Yesus itu pasti medianya adalah mulut, ya, dari mulut ke mulut menjadi berita hingga terdengar oleh seorang pegawai istana Romawi di Yudea. Ketika pegawai istana ini mendengar ada mujizat yang terjadi di Kana dan itu dilakukan oleh Yesus, ya, dia akhirnya mengejar Yesus, dia mencari Yesus. Dan saat itu dia tahu bahwa Yesus berada di Kapernaum saat itu, sehingga pegawai istana ini segera pergi ke Kapernaum. Ada apa gerangan dengan pegawai istana ini? Mengapa dia menghampiri Yesus? Seperti yang kita baca bahwa
yang dia butuhkan untuk anaknya. Anaknya sedang sakit keras dan dia membutuhkan kesembuhan dari si anak ini. Dia membutuhkan Yesus untuk bisa menyembuhkan anak ini. Dia yakin kalau Yesus yang telah mengubah air menjadi air anggur itu bisa juga menyembuhkan anak yang sedang sakit keras dan hampir mati. Bapak Ibu, ketika pegawai istana ini akhirnya bisa bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Lalu pegawai istana ini pun berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Jadi harapan pegawai istana ini, dia bisa membawa Yesus pulang ke rumah ya, dan melihat anaknya, lalu melakukan sesuatu kepada anaknya itu supaya anak itu bisa hidup kembali, bisa sehat kembali. Tetapi apa yang menjadi jawaban Yesus ya, ketika pegawai istana ini mengharapkan Yesus itu untuk ikut bersamanya pulang? Yesus berkata kepadanya di ayat 50, pergilah, anakmu hidup. Hanya 3 kata, pergilah, anakmu hidup. Suatu kata perintah, ini adalah kalimat perintah. Yesus memerintahkan pegawai istana itu untuk pergi pulang. Anakmu sudah hidup. Anakmu hidup. Mari kita membayangkan jikalau kita berada di posisinya pegawai istana. Ketika salah satu kerabat kita sedang sakit ya. Yang pasti kalau sedang sakit butuh dokter. Kita pergi ke dokter, kita berusaha menjelaskan kepada dokter bahwa kerabat kita ini sedang sakit keras dan mohon dokter ini untuk bisa datang ke rumah, karena tidak memungkinkan bahwa si yang sakit ini dibawa ke rumah sakit atau ke tempat si dokter ini, sehingga kita yang harus pergi dan minta dokter itu untuk ikut pulang ke rumah. Namun misalnya si dokter ini ya mengatakan hal yang sama seperti Yesus. Bapak, Ibu, pulanglah. Kerabatmu itu sudah hidup, sudah sehat. Apakah kita akan percaya? Apakah kita akan langsung pulang? Kayaknya kita belum tentu percaya ya. Kita pasti akan komplain, dok, yang bener toh, anakku kan di rumah, atau yang sakit tuh di rumah, dokter tuh ke rumah dulu, lihat dulu, ngecek dulu, nanti kasih obat apa gitu, atau bagaimana resepnya, nanti kami yang beli gitu kan, pokoknya dicek dulu lah dok ya. Kita belum yakin kalau sampai dokter itu mengatakan, Bu, pulanglah, atau Pak, pulanglah, yang sakit itu sudah hidup, sudah sehat sekarang ini, sudah pulang aja ya. Kita belajar di sini bahwa untuk percaya pada perkataan itu terkadang tidak mudah. Memang tergantung siapa orangnya. Mungkin kalau dokter itu adalah dokter yang kita percaya 100% ahli ya. Ketika kita ngomong atau memberitahukan bahwa yang sakit tuh gejalanya gini. Terus dia kemudian langsung berkata, oh tidak apa-apa, itu tidak sakit, itu hal yang biasa, sudah pulang aja, nanti dia sehat sendiri kan. Tuh. Apakah dengan begitu kita mungkin bisa percaya, karena dokter ini kita anggap sebagai dokter yang ahli, walaupun
hanya dengan mengatakan secara lisan saja sakit yang dialami oleh kerabat kita. Nah, jika dibandingkan dengan pegawai istana ini, ya, pegawai istana ini kan belum pernah ketemu dengan Yesus. Dia hanya mendengar berita, tetapi dia langsung percaya, ya. Dia langsung taat apa yang dikatakan oleh Yesus, pulang, ya. Dan dia percaya anaknya hidup. Dan pulanglah pegawai istana ini. Hingga di tengah jalan hamba-hambanya ini sepertinya sedang mencari dia dan ingin memberitahukan kabar. Tentu saja kabar baik. Dan kita perhatikan ketika para pegawainya, hamba-hambanya ini ya, mereka memberitakan kabar bahwa anaknya ini sudah hidup. Respon dari pegawai istana ini mungkin agak berbeda. Biasanya kalau ada kabar gembira, kita biasanya langsung berespon puji Tuhan, ya. Kita bersyukur, ya, karena mendengar kabar yang baik. Tapi pegawai istana ini bertanya, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Dia memastikan apakah kepercayaannya selama ini, dia percaya atas perkataan Yesus itu benar-benar terjadi. Maka dia bertanya, pukul berapa anak itu sembuh? Lalu hamba-hambanya bilang, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Dan pegawai itu teringat bahwa saat itulah Yesus mengatakan, pergilah, anakmu hidup. Bisa dikatakan bahwa pikiran atau hati yang awalnya terombang-ambing oleh karena suatu permasalahan anaknya sakit, pegawai istana ini juga mungkin bimbang, ya. Mungkin bimbang dengan jawaban dari Yesus untuk pulang, tetapi dengan satu harapan yang pasti bahwa dia percaya bahwa Yesus yang pernah melakukan mujizat di Kana itu pasti juga akan melakukan mujizat lagi terhadap anaknya. Dan kepercayaannya kepada Yesus ini tidak sia-sia. Imannya terhadap Yesus itu menjadi iman yang hidup. Dan akhirnya dia mempersaksikan kepada seluruh keluarganya, menceritakan kepada keluarganya tentang hal ini, bahwa Yesus yang berikan mujizat, Yesuslah adalah Tuhan yang seharusnya disembah. Di sini kita belajar dari pegawai istana bahwa dia meskipun belum mengenal 100% siapa Yesus itu, tetapi dia mau tetap percaya, dia mau taat, ya. Dan dia yakin bahwa Yesus yang melakukan mujizat itu pun juga melakukan mujizat bagi dirinya, termasuk menyembuhkan anaknya, dan itu menjadi tanda kedua, ya, yang dilakukan oleh Yesus, kepercayaan kepada Yesus. Ketika kita mengalami permasalahan dalam kehidupan kita, penderitaan, apapun yang mengganggu kehidupan kita, bukankah kita seharusnya tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus yang berikan janjinya untuk selalu memberkati anak-anaknya, selalu memelihara anak-anaknya. Janjinya yang selalu tertanam dalam Alkitab, ya, yang kita selalu renungkan setiap hari, setiap saat,
itulah yang harus kita pegang. Kita cukup percaya saja kepada Tuhan, bukan kepada orang lain atau apapun itu selain Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Yesus itu sendiri. Kita belajar berkata dan bertindak sesuai firman Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, pergilah anakmu hidup, dan itu terjadi. Apa yang dikatakannya terjadi. Maka kita pun bisa belajar menjadi orang yang berintegritas, berbuat sesuai dengan apa yang kita katakan. Jangan berbuat tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Itu namanya kita berbohong. Ya. Di hari ini kita boleh belajar dua hal tersebut, bahwa kita belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan, sekaligus kita juga belajar bagaimana kita harus berbicara dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, seperti yang telah Yesus lakukan. Kenapa? Kalau kita berbicara dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka orang lain akan melihat kehidupan kita dan mereka pun akan percaya kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini, kiranya menguatkan kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepadanya dan yang tetap melakukan setiap firman-Nya. Amin. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentang. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Terimalah ya Tuhan baktiku bagi-Mu, dan berkati apa imanku. Harta dan karya, tahta dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Saudara dan sahabatku yang terkasih, marilah kita berdoa syafaat
sebelum kita mengakhiri teduh pagi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga atas pagi hari ini Tuhan, di mana kami telah merenungkan firman-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk menjadi anak-anak yang mau taat kepadamu, percaya kepadamu Tuhan, percaya akan janji-Mu, akan firman-Mu Tuhan. Dan kami juga belajar untuk berbicara dan melakukan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu yang memimpin setiap kami dalam beraktivitas, dalam kami berhubungan dengan sesama kami, dan melakukan hal-hal yang lain. Tuhan, pada saat ini pun kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah permasalahan yang kerap terjadi di berbagai aspek kehidupan, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, mereka yang Kau letakkan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Kiranya Kau berikan hikmat senantiasa kepada mereka dalam memutuskan segala sesuatu untuk negeri ini. Dan tolong kami sebagai warga negara, sebagai rakyat pun bisa mendukung pemerintah dan melakukan karya nyata bersama, sehingga negara ini menjadi negara kesatuan yang bersatu, yang bergotong royong, yang juga bertoleransi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk pekabaran Injil yang terus berjalan, yang tersebar ke berbagai pelosok dunia. Kiranya Kau berikan kekuatan dan hikmat kepada setiap mereka yang terpanggil untuk melakukan pekabaran Injil. Dan kiranya setiap orang boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan, boleh mengikut Engkau, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Juga terkhusus untuk GKI Gangusari Tuhan, kiranya gereja tempat kami bertumbuh ini juga dapat saling mengasihi satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Siapapun kami Tuhan, kami pun adalah anak-anak Tuhan yang Kau kasihi. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang ada di gereja kami, tentang pencarian pendeta yang baru untuk gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami manusia berencana, tetapi Engkaulah yang memberikan yang terbaik bagi kami. Kami juga berdoa untuk para penatua, pendeta konsulen, jemaat, simpatisan, semua yang berada di dalam gereja ini Tuhan, yang Kau tumbuhkan iman kami Tuhan. Kami pun juga mau menumbuhkan iman kami untuk tetap percaya kepadamu. Tolong kami Tuhan, untuk kami terus berkarya dengan saling mengasihi satu sama lain. Dan untuk itu kami juga teringat akan saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami yang sedang lemah tubuhnya ataupun yang sudah berusia lanjut. Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Paria Sutiwo,
Bapak Irwan Wijaya, Bapak Wiono, Bapak Agaton, Bapak Hartono, Bapak Istiwibowo, Ibu Willy Mantiri, Saudara Andre, Ibu Nanik, Saudara Vano, Bapak dan Ibu Irwan Santoso, Ibu Pendeta Sinsriono, dan juga Ibu Pendeta Deborah Sri Lestari, Ibu Lede, Ibu Yusi Miati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wagimin, Bapak Matius, Bapak Ruli, dan mungkin ada nama-nama lain Tuhan yang kami ingat yang sedang dalam masa kesusahan, yang sedang dalam masa menderita karena sakitnya. Tuhan, kiranya Engkau yang jamah mereka satu persatu, Engkau berikan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka, untuk mereka bisa terus berpegang, berpengharapan di dalam Engkau, sekalipun mereka harus melalui sakit yang mereka terima ataupun kelemahan dalam tubuh mereka. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, baik di pekerjaan, mungkin dalam finansial, dan juga hal-hal yang lain Tuhan, yang terus kami pikirkan, yang mengganggu pikiran kami. Kami mau meletakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Berikan kami kekuatan dan hikmat untuk kami dapat melalui semua permasalahan ini di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa syafaat ini hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin.